Masa reses adalah masa di mana anggota DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masa reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan dapil untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Reses sangat efektif digunakan dalam rangka menjalankan ketiga fungsi DPRD. Reses dapat menjadi instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Reses juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPRD, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Reses adalah salah satu mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam sebuah reses akan memberi hasil yang lebih aktual dan berbasis fakta sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses. Dan tujuan reses menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, di sini kami telah mulai acara. Pada kesempatan ini akan membacakan pun acara kita. Yang pertama yaitu acara pembukaan, kedua yaitu acara doa yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim, dan yang ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa, seterusnya yaitu kata sambutan dari Bapak Yulian Irwandi SPP. Dan yang seterusnya yaitu acara penyampaian aspirasi dari masyarakat. Jadi sudah Bapak Yulian nanti bicara, dari yang dipersilakan untuk masyarakat menyampaikan penjawab kepada beliau. Dan seterusnya ini acara penutup. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita menuju acara yang berikutnya, yakni pembacaan doa yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim. Kepada Bapak Ibrahim yang bersilakan. Untuk mengawali doa ini, marilah kita bersama-sama yaitu membaca yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayah atas izin Dia sehingga kita dapat berkumpul yaitu di rumah Yudi ini, yaitu di dalam rangka reses dari Bapak Yulian selaku anggota dewan dari Kabupaten Seluma yang telah menempatkan dirinya
di dalam kesibukannya alhamdulillah dijadwalkan oleh beliau, yaitu di desa Talangbringin. Selanjutnya tak lupa pula kita aturkan selawat beriring salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan semakin banyak kita mengirimkan selawat, kita diakuinya sebagai umatnya di hari zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya selaku mewakili dari Bapak Kepala Desa Talangbringin, yang mana kebetulan dia titip pesan permohonan maaf kepada Bapak Yuli, dia tidak bisa sempat hadir karena baru pulang dari Jambi ada acara. Memang yang perlu kita ketahui, selama ini mungkin perjuangan beliau bukan berarti hasilnya nol, namun dari tahun kemarin kita itu sebenarnya dapat bantuan, tapi kebetulan seperti jalan ini dari desa Talangrami menuju desa Talangbringin, seperti yang dulu pembuatan pengerasan di Air Mangaran itu termasuk pelaksanaan dari kabupaten, karena dia sepaket Talangbringin dan Talangrami. Mudah-mudahan 2004 ini sudah teranggar lagi, yaitu Tebing Kemang itu daerah ini ada bangunan bantuan sebesar kurang lebih 800 juta. Jadi kami selaku mewakili dari pemerintahan dan masyarakat, kami berharap sebenarnya kepada perwakilan kita Bapak Yuli, sehingga yang telah jatah Talangbringin ini kami minta tolong kawal, jangan sampai mau kata kami gagal lagi, itu harapan kami. Jadi mungkin karena kita acara lain masih banyak, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti ada lanjut nanti kami jawab. Jadi masyarakat silakan sampaikan kepada perwakilan kita dengan catatan yang wajar-wajar, kira-kira usulan lah yang kita perlu kita sampaikan. Beliau siap menjawab. Saya memperjelas apa makna dari reses ya. Reses yakni kembalinya anggota DPR ke dapil mereka masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat yang ada di dalam dapil masing-masing. Kemudian karena saya di dapil 1 dan alhamdulillah masyarakat Talangbringin ini dengan sangat kompak sekali pada saat saya menjadi anggota dewan ini, mungkin ada yang bersimpati untuk mengamanahkan kepada saya untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPR. Kemudian saya kembali ke sini tentu akan menampung aspirasi-aspirasi itu, dan nantinya aspirasi ini akan kami muat sebuah berita acara, kemudian nanti akan kami bawa ke kantor DPR sebagai kantor kami. Kemudian ini nantinya akan diparipurnakan. Setelah itu masuk ke dalam anggaran, nanti Bapeda akan mengatur. Kemudian nanti akan juga memperkirakan berapa dana. Kemudian PU sebagai tim eksekusi. Jadi nanti apabila sudah termasuk di dalam, sudah terinput, sudah termasuk di dalam anggaran APBD, nanti dengan serta-merta pada saat pelaksanaan dihitung dulu berapa jumlah dana yang ada, kemudian eksekusinya ada di PU. PU itu ngerjonya. Aksoku bahasa dusun gitu, Kak? Jadi begini. Jadi aku kalau tidak salah aku tahun berapa ini, aku pernah reses di rumah dan Pirin. Kalau tidak salah aku tahun 2020-an. Pada saat itu disampaikan oleh kakandaku nih, Nurdin, Lid, tolong ka bajuang ka jalan. Kataku, segala upaya akan kuusahakan. Mari ngerebutak, belengaku, ini dek baju buat jalan. Dalam posisi lu ini, ya, di sana, jalan Talangbringin dalam Talangrami ini adalah satu kesatuan. Kalau kita buat di dari Talangbringin, ini dari lewat Talangrami, jalan mana kita ngeluar. Pada posisi itu, pertama sekali dianggarkan dana pertama sekali 1,2 miliar. Tapi nggak ya Mangaran, ya.
Nah, kenapa begitu? Kalau seandainya kita mendahulukan yang lebih didahulukan di Talang Beringin, seandainya ayat Mangaran dengan tebing semantung ini dibuat di Kuraso ini juga pacak keluar. Tuh, pertimbangan kami tetap tahapan ini menggunakan spot-spot isi laut kita setahap kudai, karena dalam sini kecil. APBD Seluma ini sangat kecil sekali, kecilnya nan, ya. Lebih kurang APBD kita itu di angka 1 triliun, gaji pegawai yang situ galau, seluruh kegiatan yang ada di situ. APBD-nya pajak di pihak kekerakyatan ini lebih kurang di angka 100 miliar. Dibagi dalam luasan wilayah kita se-Kabupaten Seluma. 14 kecamatan, 20 kelurahan, sudah itu 200 lebih desa. Harus dibagi-bagi. Terkadang tanci ini dibagi dikit, ini sejemput. Ini sejemput. Ini udah ada yang pacak dibesak-besak karena tanci kita memang kecil. Sumber jadi APBD itulah. Ini udah ada sumber lain. Sehingga itu tadi kini pemerintah dari pusat melalui dana impres, dia sudah ada titik koordinat masing-masing di pihak ke situ, ya, bersama balai jalan. Dia sudah mempunyai alur sendiri. Nah, sementara kita bertahan di APBD kita ini naik-naik APBD kita memang sebesar itu yang terjadi. Selama aku jadi DPR tuh APBD kita mbak itu. Nah, bersyukur kita sebelum APBD ini lebih kecil lagi. Sekarang ada kenaikan sedikit sehingga tembus di angka 1 miliar. Nah, kemudian tahun 2022 ini masuk lagi jalan gitu. Ya, lebih kurang di angka 900 juta. Bergeser lagi ke sini. 2023 ini masuk lagi angka 800 juta. Nah, kita berharap nanti selesaikan kudai jalan tebing Kemang, ya. Jadi nanti pada saat Jemu PU itu nak mulai, pertahankan kudai itu. Kami minta selesaikan dulu jalan ini. Kalau kami, sifat kami itu ada ini tetap Talang Beringin itu tolong dibantu, ya. Tolong, walaupun setahun tu pak kecil gila asa ada. Mak kata Nurdin, pak sedepong gila. Ini bukan sedepong Nurdin. Ya. Lah berapa kilo ni tadi? Maksud aku setiap anggaran ini ada. Cuma belum terpenuhi galau ke Talang Beringin. Nah, itu ya. Tetap alur Talang Beringin, Talang Rami. Jadi bertahap. Ayat Mangara tebing semantung. Dia masuk Talang Rami. Nah, ke depan ini ada lagi. Makanya aku batak buku. APBD Kabupaten Seluma itu ada galau di sini, ya, mulia, terbuka dan mulia galau nginau. Di mana ada nih Talang Beringin. Maka aku kaca tadi dengan Pak Sekdes, dengan yang lain-lain, aku kaca buka ini nah. Ini akan ada yang ditertutupi. Nah, kemudian dengan perangkat dan yang lain-lain, kami ini ada dasar kami nak memperjuangkan hak-hak kamu, hak-hak desa, hak-hak perangkat. Kamu ajukan proposal biar nanti pada saat kami rapat itu nanti ada bahan, ya. Aku bukan memang ini perlu diberikan penjelasan karena barang ini akan tumban dengan sendiri, ya, untuk diketahui. Nah, tapi kalau masih beruntung ada jemaah kita yang masih peduli dan peka terhadap ini. Kalau usulan jadi perangkat dan yang lain-lain, ini boleh ketanyakan ke perangkat. Ada nih kamu tuh menunjukkan proposal aku selama ini. Jadi alur dewan DPR itu guna ini. Dewan itu hak dia pengawasan, ya, hak untuk mengesahkan, hak untuk menganggarkan, ya, hak budgeting, hak legislasi. Legislasi artinya dia mengesahkan anggaran itu. Berapa diajukan oleh pemerintah legislatif, eksekutif. Nah, ini minta ini. DPR yang mengesahkan. Berhak juga DPR untuk mencoret dan mentiadakan. Itulah gunanya lah legislatif. Jadi kalau seandainya ninggang jadi pucuk, ini keruan dengan kami tahu bukan usulan dari siapa-siapa. Barangkali ada kewenangan kami untuk dalam artian mencoret atau nanti menganggarkan. Ya, jadi ini diperjelas ya dengan perangkat-perangkat yang lain. Kalau nambah usulan asukan, nanti bersuratlah ke bupati, bersuratlah ke Bapeda, bersurat juga ke dinas terkait PU seandainya. DPR tetap ditembuskan. Bersurat ke situ kami ini keruan. Ya, sapo ini dia ganggu ini semua yang diganggu. Sehingga walaupun itu juga masuk tidak ada yang ngawal, ini dari yang ngawal.
Katanya masuk aja di situ. Ini dokruan, ini kelagaman. Kami ini pernah nerimo surat, sempir jadi uang. Nah beruntung kadang-kadang kita walaupun ini ada termasuk dalam situ sana ini masih tetap kami anukan. Jadi tahapan semasuk aku jadi dewan ini tahun 2021. Kalau 2020 kita memang lagi COVID corona. Jangan kan bangun keluar rumah gitu boleh ya. Bercukit bersuntik pun agak setengah dipaksa kita nih. Arti kata seperti itu, apalagi kita tidak bangun. Nah 2021 anggaran 1,2 sudah masuk. Anggaran 2022 masuk lagi anggaran 900. Tahun ini kalau masuk lagi 800. Nah ke depan hadirnya aku di sini, ini kita tidak nggarap yang 2024. Ya. Nah tolong nanti dengan perangkat atau siapapun buat dokumentasi ke udah jalan ini. Sudah itu buat proposal. Mangko ada bahan kami nanti untuk pada saat kami rapat untuk memperjuangkan itu. Ya. Kalau ini diganggu secepil kertas ini diganggu, mana kami ndak nyampaikannya. Ya. Jadi ini maksud dan tujuan kita meluruskan ke kalian. Aku ini nak nyambut tangan kalau sendiri ndak disambut. Cerita. Jadi bukannya ini berjuang kami selama ini. Ya. Mungkin kita dalam masa 19 sampai 14 sampai 19 sama sekali kita tidak tersentuh dengan itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Bupati dengan program 1000 jalan mulus, 4 hulu nanti akan terselesaikan. Nah, kita sambut ini, cara nyambut. Oh, itu tadi. Siap kelak dandannya. Maka ada peranti kami. Kami ini dia pacak, dengan dandannya dikatakan dia puluh kabar, dia dasar. Mana ini? Nah, ini yang perlu diluruskan. Ya, bukan berarti kami ini bekerja, bukan kami ini peduli dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Sangat-sangat peduli. Ya. Kalau ngicik agak kecil sekali kalau kami ini menjuang ke jalan ke sini. Kalau memang di dunia selamu sekali, mungkin sampai ini tebing kayak Mangara, tebing Semantung itu tidak akan ada pekerjaan dikerjakan. Jadi kehadiran saya di sini, aku lah ususo. Aku ini bukan nak kampanye, ya. Kalau perkara nyalon itu urusan nanti. Yang penting ada masa sisa jabatan aku ini lebih kurang 1 tahun lagi. Bulan 8 2024 masa jabatan kami selaku anggota dewan itu akan berakhir, ya. Nah di sisa-sisa jabatan ini barangkali itulah arti kita. Nanti aspirasi ini akan tetap kita upayakan, kita perjuangkan. Terlepas dari manapun hasil, itulah perjuangan. Kalaupun nanti hasil lo di pacak dianukan, ya bukan ini lagi. Setidaknya niat kita, nawa itu kita sudah kita laksanakan. Itu yang terpenting. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita berikan ruang tanya jawab. Ruang tanya jawab ini yang namanya reses, menampung aspirasi. Kalau dari luar substansi, ya kita pending kedai. Kami butuh ini Pak, kami ini. Nanti tolong masuk kepala desa dan masuk ke des. Saya lagi alur ke pemerintahan, maka akan kita upayakan. Ini pajak ngecek kena berjanji pasti bukan. Aku sudah megang copak mengikir sini, tapi aku ini adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Setidaknya bisa menyuarakan itu. Itulah kunci. Fungsi DPR itu ada hak legislasinya, ada hak kontrol, ada hak pengawasan, hak penganggaran dan budgeting. Itulah fungsi DPR. Jadi kalau kami itu ada dapat catatannya, belanja ke nyojemo. Kira-kira itu, ya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita buka ruang tanya jawab yang seluas-luasnya selagi pada koridor yang ada. Nanti saya juga minta nanti kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kebetulan kami bawa kru RBTV. Jadi nanti setelah ini nanti kita shooting, nanti akan ada siaran yang berkenaan dengan dusun kita ini. Jadi kita nanti langsung ke lokasi, kita minta itu diliput, nanti atas nama perangkat dan tokoh masyarakat yang ada di sini sampaikan, ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, memang begitulah adoyo, dan inilah nanti bahan kami untuk
berjuang agar anggaran ini masuk ke dusun kita telah beringin nih. Aku ini pacak karena panggilan hati ngadusun lama nih, tapi kata dengan Nordin kemarilah kena lami kita motor aku ini hidup menghilang gitu. Ini udah kurang 2 jam menjil motor. Terlepas dari telah beringin lancar nana ke Bengkulu ni dengan apa kata dia maju ini lah kena lami. Kata boleh kena lami. Kata gila kalau. Tapi itulah karena keterpanggilan hati dan jiwa aku ini pacak terlepas dari apapun untuk kebutuhan masyarakat itu. Setidaknya kita akan berupaya berusaha, tapi dandannya kamu siap oh jangan itu aku nunggu kalau lah payah nunggu sementara kami dalam bulan-bulan ini nanti akan mengadakan rapat banggar dan rapat komisi. Jadi kalau ada dandannya nanti setidaknya kita masuk nanti kalau sekali-kali datanglah ke rumah nanti lo mana caro kerjoyo lo mana caro inianyo jika perlu nanti ku kawal ke Bapeda ke bawah ke PU juga nanti minta itu dimasukkan di KUA PPAS namanya. KUA PPAS itu plafon anggaran sementara. Jadi dibahas dulu di tingkat komisi, setelah di komisi nanti masuk ke Banggar, setelah di Banggar nanti diparipurnakan, setelah diparipurnakan ada evaluasi gubernur. Setelah evaluasi gubernur itu baru namanya asli APBD yang sudah disahkan. Jadi di situ kita tetap mengacu pada tatanan-tatanan, bahkan itu tahapan-tahapannya. Karena begini, ini udah dianggarkan ya seandainya gue katakan ngapu bulan 4 lewat, bulan 5 lewat, bulan 6 lewat, bulan 7 lewat puluh ini bulan 8 belum juga. Jadi ku perjelas, jadi APBD itu diusulkan disahkan melalui paripurna, setelah desa itu baru nanti evaluasi gubernur, setelah evaluasi gubernur kembali lagi ke daerah, diulang lagi, diteliti ulang, kemudian nanti masukkan ke instansi. Seandainya kalau ini jalan PK ke PU, kalau ini nanti bentuk pertanian kembalikan dinas pertanian, kalau itu bentuknya ke hewan APBD itu berikan ke dinas peternakan. Nah pada saat itu berkenaan dengan uang negara, maka ini ada proses. Kalau jalan dibuatkan dulu perencanaan. Perencanaan ini memakan waktu lebih kurang 1 bulan. Perencanaan itu dievaluasi dulu lagi. Setelah dievaluasi betul tidak ada ini, kalau memang salah dikoreksi ulang ya. Setelah selesai itu baru nanti ada prosesnya ini nanti di lelang tender katanya, ditenderkan. Setelah itu selesai ditenderkan nanti baru nanti pengumuman pemenang, ada masa sanggah, baru nanti selesai itu baru dikontrak. Nah tahapan itu sangat panjang, sehingga panjang itu tadi memakan waktu yang cukup lama itu ya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi sekarang kita meninjau acara yang berikutnya, ini ruang tanya jawab. Jadi bapak ibu yang ingin bertanya yang bersilakan sebutkan nama nanti ya. Nanti kami minta Tiko benar ya. Dari itu baru kita lanjutkan lagi. Jadi silakan bapak ibu yang ingin bertanya. Yang sedang. Di sini nama saya paling keren setelah ini Sadar sih. Jadi pingsan 2 jam tetap sadar tu lah. Jadi inilah kekerennya nama aku nih. Jadi kalau alamat tetap alamat Talang Beringin. Di sini aku ini sebenarnya nak dikecakkan bertanya ni dia senang bertanya kah. Nah tadi paparnya udah jelas galo. Cuman ada sedikit pertanyaan di hati kita masing-masing, ada sedikit keluhan yang di hati kita masing-masing. Ini yang mungkin perlu aku sampaikan. Yang pertama kali menyikapi daripada penyampaian daripada Yuli tadi, bahwa setiap anggaran, setiap bentuk daripada pembangunan telah kita ketahui, telah kita dengar bersama, apapun bentuknya telah disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan tadi. Dan juga selanjutnya yang ke depan, apapun bentuk pembangunan yang akan dirancang ke depan itu tidak lepas daripada yaitu usulan yang mana yang dipinta oleh anggota dewan. Itu yang perlu kita ketahui bersama.
Tapi di sini yang perlu aku pertanyakan, yang pertama kali, ini adalah reses Pak DPR ini yang kedua kali. Jadi kalau yang dulu di tahun 2020, yang ini yang kedua kali, mungkin ini kado ketiga kali. Ini di tahun 2003, berarti di tahun ini adalah tahun, boleh kita kata tahun terakhir, tahun masa 1 tahun masa jabatan beliau. Jadi di sini menyikapi daripada pintaan daripada unit tadi, kalau pacak usulan itu bagi kami selaku masyarakat itu yang nomor 2. Apa aku kata ke nomor 2? Karena tujuan yang pertama tadi hadirnya Pak DPR ke sini yaitu menyampaikan daripada aspirasi, menampung daripada aspirasi kami masyarakat Dasang Talang Beringin ini banyak. Cuman keluhannya yang telah disampaikan oleh Pak DPR tadi. Itu salah satu jalan. Inilah yang jadi kendala kami tadi, jalan. Jadi jujur saya sampaikan, jujur aku sampaikan, ini kalau nak kata tersinggung silakan tersinggung, nak kata meresap di hati silakan meresap di hati. Ini fakta yang kita temui selama ini. Jadi tolong kepada Pak DPR, tolong sampaikan kepada atasannya, kalau perlu sampaikan Bupati, tolong perhatikan yang Talang Beringin ini. Kenapa aku sampaikan dulu di model ini? Karena beberapa kali yang reses ini tujuannya model inilah, penyampaiannya model inilah. Ini yang pertama, yang berapa kali reses bukan oleh Pak Yulit ni bukan oleh Pak Iswandi siapapun reses ke Talang Beringin, baik pun dari provinsi, baik pun dari kabupaten, tujuannya menampung daripada aspirasi masyarakat. Nah tolong nian, kami minta tolong nian. Itu yang aspirasi masyarakat ini keluhan satu itulah, jalan. Jadi mengingat menimbang, ini kami pernah ngerayau juga ke dusun 23 ini. Dusun Ulu Talo itu 15 kilo jadi Gunung Tinggi. Tapi alhamdulillah dia lah hampir sempurna jalan. Talang Beringin jadi Simpang 3 Dusun Baru ke rumah aku, ke berendo aku tu 6,9. Tapi telah kita ketahui bersama bukan jadi masalah Pak Yulit ni bukan salah Pak ini bukan. Jadi tahun-tahun 90-an dulu masalah Pak Samad Bustami Sapri dulu. Lo inilah janji kepada Talang Beringin. Nah ini hanya kami namanya keluhan kami yang kami sangatnya. Jadi ini tinggal masa waktu 1 tahun lagi minta tolong dia dengan Pak Yulit. Kalau pacak kami ini intio buat lo mana bembak atau baso kami dusun ni mus kerat ni tak daging ni anu pacak. Itulah intio. Jadi walaupun pendek, walaupun alhamdulillah tersalurkan daripada tahun depan atau tahun ini yang jalan 800 meter ini, kalau pacak kami tu nak minta hot make nian. Ini intio kemudian itu. Jadi pos kerat tu tak daging nian. Jadi kami ni tidak lagi janji nak 2 kerat, 3 kerat, tapi banyak tulang ni gitu ah. Jadi yang andai kata ada anggaran di tahun depan di 2024 dapat sekerat lagi daging pula. Nah itu kena harapan kami model itu. Nah itulah kira-kira yang aku kecak tadi. Aku ni nak bertanya, dia nak aku tanya kah. Sebenarnya kita ni lah paham kalau dengan tujuan daripada DPR, dengan keinginan hati masyarakat, kita lah paham kalau. Nah di situlah. Jadi inilah yang aku sampaikan. Tolong sampaikan kepada Pak DPR, kepada Yulian Iswandi atau Yulit ini. Andai kata, aku akui, kami yakin Pak Yulit ini bergigih memperjuangkan Dusun Talang Beringin. Tapi atasan Pak Yulit ada Pak Bupati, ketua yo. Kadang-kadang okey, rumong kata Yulit ni meng-ACC, makatanya tadi. Kadang-kadang dikeliwisnya dengan ketua, dikeliwisnya Pak Bupati. Nah kita kan jangan salah satwa, jangan salah sangka masyarakat ini ngecek ke DPR nido bekerja. Jangan. Dia tetap bekerja. Tapi kelemahan kita ni, nah di sinilah yang perlu kami sampai juga. Kami minta tolong kepada Yulit, kelemahan-kelemahan model itu tolong jagalkah. Itulah kira-kira gambarnya. Tolong jagalkah kepada Pak Bupati, tolong jagalkah kepada Ketua DPR. Karena itulah kunci. Karena lepas jadi itu mengata tadi, nyor di ACC kepacak ngalia. Karena kita contohkan yang tadi informasi Talang Beringin dapat anggaran dana DAP 4 miliar. Tapi kemana ke dana DAP itu? Dana DAP itu diambil daerah lain. Nah yang model inilah kalau kepacak tu
andai kata butuh daripada pemerintahan Desa Talang Beringin, tolong sampaikan. Jadi lu mana kira-kira megang ke dana itu mengkunidu dan biar jemu lain. Jadi makata tadi semerungak apa pula dusun makatanya ratusan bagi tani sedikit ada bagi, kalau kadang-kadang lah dapat bagian dia ambil jemu lagi bagian kita. Kena ngapa? Kena jak di dusun juga kurang pengawasan, jak di anggota juga dia tetap kalah dengan atasan. Itulah kira-kira yang dapat aku sampaikan. Aku sebenarnya bukan bertanya, tapi aku menyampaikan kekeluhan kami, kekeluhan daripada dia namanya anggota dewan tadi. Itulah yang kira-kira semoga semua yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi anggota dewan, dapat bermanfaat bagi kita semua untuk ke depan. Ini tentu yang jadi keluh kesah ini kan dua tebing lah, tebing Pelawi dengan tebing Kemang. Tapi itu tadi aku sudah sampaikan perjelas ya. Di 2021 kita lah masuk anggaran. Cuman ini tadi kita bangun dulu di Mangaran, ya. Karena itu tadi, aku jelaskan tadi kan. Kemudian tebing Semantung. Bergeser lagi di sini. Setiap tahun, alhamdulillah kita dapat anggaran terus. Dapat. Ini kita kan itu anggaran. Cuman anggaran karena sini kecil, ceput. Bahasa seperti itu. Nah tahun ini nanti 2023. Talang Beringin, Talang Rami, jalan di Talang Beringin, Talang Rami ini anggarannya 800 juta. Bukan 800 meter, 800 juta. Kemudian jalan ini begini, ya. Jadi bentuk jalan ini seperti ini. Pertama sekali jalan itu dibuka badan jalan. Kemudian jalan-jalan itu ada pengerasan. Menggunakan timbunan pilihan dalam artian dia pengoralan. Setelah peningkatan dari pengoralan itu nanti akan ada lapisan penetrasi, lapen. Setelah lapen selesai semua, itu kan ada pondasi yang kuat sehingga bisa dicipta badan peningkatan dari lapisan penetrasi lapen itu tadi akan menjadi hot mix. Ya kita ini buru-buru ndak lapen, buru-buru ndak hot mix. Lapen B belum nembus, ya kan? Belum. Baru ada spot-spot stuck. Rusak, ilu dikit, rusak, ilu dikit. Yang terpenting kita upayakan dulu ini jalan ini mana mungkin kita ini lancar. Benar yang disampaikan, kadang kalau jemu nak melahirkan di sini rata-rata beranak di jalan, ya kan? Inilah yang jadi keluhan, inilah yang buat kami miris dengan keadaan ini. Tapi terima kasih sahabatku Sadarsi, setidaknya atas nama masyarakat beliau sudah menyampaikan. Kita ini dari lain, yang kita inginkan ini cuma jalan. Nah nanti tolong juga nanti perangkat aku naik kita ini tower untuk anu ini kan Langali Apollo. Usul ke budaya ya. Coba nanti kita usulkan, mari kita sama-sama nanti ke Kominfo. Di Kominfo itu nanti kita minta lagi Talang Beringin usul lagi. Nanti bataka usulannya, bataka proposalo aku kantieni ya. Maksud aku ini selalu terbuka, ini pernah untuk diri ya. Bataklah ke rumah, nanti nomor HP ku ambil ya. Kalau aku di rumah telepon ku dai, udah minta kantin ini kemana ku kantin nih. Jadi kalau ni dia ganggu sambit ini isi laut ni dia ganggu simbat lo mana aku nak ngerjau kenyo itu. Jadi maksud aku kalau tidak butuh jalan buatlah proposal, dokumentasi kah, buat kuda ini foto ini neo tujuannya pertama sekali pemerintah daerah bupati tembuskan Bapeda, tembuskan juga dinas PU, tembuskan ke DPR. Paling nido setiap usulan itu 4 tembusan. Kalau seandainya nanti minta tower, tembuskan juga ke bupati, tembuskan juga ke dinas Kominfo, tembuskan juga ke kami. Biar kami tahu usulan itu. Sampai ke Luso belum terkina ada usulan kamu Talang Beringin. Jujur bagi jaga. Hah? Nah, kalau penyampaian langsung cuma lanang ini aja do. Cuman maksud aku kalau sekedar tersirat, itu harus tersurat. Ya. Kalau nang icak lah nyala kalau. Pada saat seperti ini, nah kami nanti kebetulan reses inilah aku jadikan alat. Hasil reses ini
kami usulkan, sudah itu nanti kami paripurnakan. Nah ini bentuk dalam bentuk reses. Kalau yang tertulis itu ada dandanan nanti kami bawa. Nah ini tolong ke Bapeda, ini tolong PU, ini tolong juga dengan pemerintah daerah. Nanti mereka itu menggunakan akun, DPR juga ada akunnya, Bapeda juga ada akun. Dia masuk ke dalam sistem. Nah, itu caroyoan maksud aku. Nah kalau seperti ini penyampaian secara langsung, nanti staf kami akan mencatat. Inilah dasar satu. Nah aku nih baca ada reses tahun sini. Nyo tahun 2020 ada? 2020 lah Udim. Nah, bukan ini bekerja aku. Jangan nyumpai aku ini merilungan aku dimarahi bae ini. Jadi beban aku ini bukan sekedar dusun ini baik. Luas sekali. Namanya kami ini mewakili setiap dapil ini beberapa desa dan kelurahan. Ada 5 kecamatan. Jadi tidak digali-galau. Nyaman dari pajak diusahakan, diupayakan. Nah, tapi sebatas kemampuan, keterbatasan aku ada juga ini anu. Senidoyo aku lepas jadi sumpah serapah jemu. Paling tidak aku sudah menyuarakan itu. Kalaupun seandainya ini tidak lekuak ke surang, tapi setidaknya aku lah berupaya. Ya, hasil upaya aku mata lah ini. 2021, 2022, 2023 ada terus gitu, jangan cakap hidup. Cuma karena sini ceput lagi dikit sehingga kita ni ujung iko ya. Jadi bukan nih cakapnya hidup mengkepacak kita beringin mau tak mau kita larami ya. Nah, itu tadi maksud aku bagian jadi itu juga Tentang bangunan desa. Di sini untunglah kita dapat masih ada jemu kita datang ke desa kita ini silaturahmi untuk mengarahkan pembangunan yang akan datang. Di sini saya harapkan dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berarti lo mana baik masih ada jemu kita. Janganlah nyelungang yang ada jemu Jawa tuh. Di sini saya harapkan berarti kalau ada jemu kita, untuk buang masih ke depan juga. Di sini kami mengharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ini adalah tidak lain tidak bukan minta TPR kita jalan. Sebabkan kita ini pertama-tama kali mbak kata Juli tadi ini mau melahir kalau banyak dalam setum oleh kena dia jalan mangkuk keraguan seperti sawit dan sebagainya. Apa kita sampai sawit rego 600 oleh kena jalan. Di sini saya harapkan dengan adik kami yang nama Juliet, walaupun dia sedang pejabat, tolongnya pikirkan desa kita ini. Kami kalau ada jemu kita maka payah. Berapa kali ke jalan kita ini gagal oleh kena ke dia, ni dogang ada jemu kita. Cuman itulah menyampaikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beliau ini karena sini dia pacak marah-marah beli aku masih kenurut ulah kadang ini dulu arwah lagi berarti kangen aku tapi marah galau lah aku tegak galau aku ini ke galau tapi tetap akan upayakan ya. Aku berusaha dan berjuang doa kepada aku ya, setidaknya tahun ini 2023 secepat mungkin ini terrealisasi. Dia betul barangkali ke depan lagi nanti inilah bahan gitu ya, bahan pembanding juga nanti perangkat ini akan mengusulkan juga bentuk proposal dan ini yang nanti kami akan paripurnakan. Jadi inilah dasar-dasar kita untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selanjutnya saya secara pribadi barangkali bermakna dosa dan apapun dalam penyampaian ini, doakan kita tetap umur panjang dan tetap akan berjuang dan membela hak-hak rakyat. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api ku tutup dengan pantun. Ya. Dia batak pantun nih kira-kira. Pantun teriti ulak mati, pantun kiambang ulak pulang. Kalau adik sanak ke depan masih merestui, mungkin tahun muku aku ngulang. Oke? Aja.
Nah pemirsa, tadi setelah dilaksanakan reses, ternyata kita melakukan peninjauan langsung. Kayaknya kita relax dulu Pak di sini. Ini area jalan Tebing Talang. tebing. Tebing Kemang, Desa Talang Bringin. Oke, jadi kalau kita ngobrolin perbatasan dulu deh untuk desa Bapak sendiri, perbatasannya kemana aja nih? Perbatasan Talang Rami maksudnya. Terus aja Pak. Perbatasan Desa Talang Bringin ini Talang Rami, Tanjung Agung, kalau lewat Seluma Barat Tanjung Agung. Jadi kalau langsung lewat ke Seluma, dia langsung ke Desa Baru, Kelurahan Dusun Baru. Oke, dan akses terparah berarti? Akses terparah inilah namanya Tebing Kemang dan Tebing Pelawi. Ada 2 tebing. Jadi kalau posisi kini masih mendingan, kebetulan kan panas. Kalau hari hujan, dobol-dobol pun tidak bisa dilewat, tidak bisa lewat dari tebing ini. Jadi harapan kami pada pemerintah daerah, pada Pak Bupati dan anggota Dewan, kiranya segera dibantu jalan kami Desa Talang Bringin, karena kelapa sawit kalau di Seluma 1.500, kami cuma 1.000, Bu. Karena itu juga berpengaruh pada ongkos produksi ya Bapak? Ya pasti, pasti. Oke. Karena Nah, posisi jalan. Bapak sebagai tokoh masyarakat yang dituakan nih seperti apa? Saya pikir Bapak mungkin sudah cukup lama berada di daerah ini dan mungkin anggaplah tidak berkembang nih, karena sampai detik ini Pak Yulit hadir juga masih posisinya masih diperjuangkan ya Bapak? Kalau kami sangat membutuhkan jalan ini lah. Pertama kali kami masyarakat Desa Talang Bringin ini yang pertama tentang kesehatan. Maka kami adalah selaku masyarakat, kalau ada yang melahirkan, maka kami banyak yang melahirkan di jalan. Maka itu perlu ekonomi. Kami kalau jalan seperti ini kami maka dapat separuh. Kalau sawit 1.000, kami tinggal 500 lagi. Kalau barang-barang yang lain itu juga. Jadi kekeluhan kami itu sangat merugikan kami bersama. Jadi di sini kami mengharapkan Bapak Bupati atau DPR bisa tolong dibangun jalan ini. Engkau anak-anak sekolah kami banyak putar di jalan. Oleh karena dia berangkat jam 6, jam 8 belum sampai ke sekolah jam malah nutup. Nah, jadi di situ kena marang ibu, pulang kena marang bapak. Jadi dengan sendiri perai di jalan. Di situ saya mengharapkan Nian minta tolong dibangun di jalan Desa Talang Bringin ini Tebing Kemang, Tebing Pelawi sampai selesai. Nah Pak, tadi kita juga secara real tuh melihat langsung ya, dengan muatan yang mungkin tidak terlalu banyak saja. Kesulitannya seperti itu Pak Yulian. Jadi saya rasa kalaupun tadi reses hanya satu permintaan dalam tanda kutip, ini memungkinkan di 2024 seperti apa perjuangan keras Bapak untuk rekan-rekan di sini nih Pak? Ya, jadi sebentar lagi kita akan adakan rapat berkenaan dengan APBD 2024. Iya. Jadi dengan hasil reses ini nanti tentu akan kita tuangkan, akan kita upayakan agar nanti Talang Bringin yang memang sudah program 4 hulu oleh pemerintah daerah melalui visi dan misi Bupati yang terpilih, tentu ini akan diupayakan semaksimal mungkin agar nantinya Talang Bringin ini akan menjadi perhatian. Karena telah disampaikan tadi beberapa tokoh masyarakat termasuk perangkat juga, pada saat mereka akan ada yang melahirkan, ini tidak pernah sampai ke rumah sakit, bahkan di jalan sering melahirkan di dalam mobil. Tentu ini sangat miris sekali. Karena apa? Pemerintah wajib sifatnya, wajib peduli, wajib prihatin. Keadaan mereka sangat miris sekali dengan keadaan ini. Tentu kita bicara masalah nurani dan manusiawi. Indonesia ini sudah merdeka lebih kurang 78 tahun. Ya, kenikmatan apa yang mereka dapatkan dari sebuah pembangunan dengan program yang selalu dicanang-canangkan? Tentu setelah saya terjun langsung, setelah saya melihat langsung dengan keadaan ini,
tentu saya akan berupaya semaksimal mungkin agar ini nanti bisa direalisasikan. Jalan ini tetap akan dibangun. Oke Bapak, kita juga tahu bahwa pemerintah kabupaten dengan program 1000 jalan mulus ya Bapak, mungkin dalam tanda kutip ada skala prioritas yang saya pikir pemerintah dan juga DPRD melakukan klasifikasi mana nih prioritas yang lebih di awal. Ini sudah pasti ketika jalan ini dibangun semua lini juga akan berdampak kesehatan, pendidikan. Mungkin di tempat lain jalannya mungkin sudah lebih baik dan oke 50% sudah oke. Kalau ini kan skalanya sangat-sangat prioritas gitu Pak. Ini yang prioritas, ya. Ini yang paling prioritas. Karena setelah saya mengecek langsung di tengah-tengah masyarakat dengan keadaan kontur jalan yang ada, lihat dari keadaan jalan yang ada, tentu ini yang harus kita perjuangkan. Dalam radius Seluma kota, ini lebih kurang jarak. Seluma kota. Ya, lebih kurang 3 kilo. 3 kilo Kalau lihat dari kota ya Pak. Ya, ini desa Talang Beringin ini hanya di belakang bukit ini sudah rumah dinas bupati. Iya. Ya. Jadi kalau seandainya tidak ada bukit ini, barangkali rumah bupati itu bisa dilihat langsung dari atas itu. Saking dekatnya. Berarti dalam radius kota saja tidak tertangani. Nah, ini yang perlu, ya, wajib kita sifatnya. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti pemangku kebijakan yang ada di Seluma ini akan mendengar bagaimana masyarakat dan perangkat setelah tokoh masyarakat tadi telah menyampaikan bahwa keadaannya sangat miris sekali ini. Kasihan nanti, ya, kasihan ke masyarakatnya. Saya rasa seperti itu. Artinya di sisi yang lain mungkin skala prioritasnya nomor 3, 4, 5 sekian deh Pak. Ini yang prioritas pertama. Oke. Ya, Kita tidak bisa dikoma lagi. Ini prioritas utama yang harus segera dibenahi. Tidak ada yang lain dalam di wilayah Seluma kota ini, tentunya area kota. Ini wajib. Karena di dalam radius kota. Oke, itu menjadi bahan pertimbangan pertama. Harus jadi bahan pertimbangan. Dan saya pikir kami sebagai media ini nanti Ya. juga akan membantu menyiarkan ini dan ini menjadi track record juga Bapak. Ya, betul. Bisa diputar ulang-ulang dan Iya. nanti juga bisa ditagih janjinya. Iya, Tidak hanya boleh. di DPRD tapi Iya. juga mungkin ke pemerintahnya. Pemerintah Setidaknya kabupaten. saya sebagai wakil rakyat, saya datang, saya langsung terjun di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya saya sudah menampung aspirasi masyarakat. Setidaknya nama itu saya sudah jelas. Kepentingan ini untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi kalau seandainya nanti ini akan kita upayakan, ya, yang jelas diawali dengan nama itu. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas masyarakat ini akan terbantu. Oke, dan pemirsa tadi juga disaksikan bahwa dalam reses hanya satu saja permintaannya. Hanya satu permintaan mereka ini yang lagi dibuat. Tidak ada Ya. sesi sekian-sekian, hanya satu aksesibilitas jalan yang akan berdampak ke semua aspek. Ya, kalau mereka suruh aku terjun ke laut, lebih enak aku terjun. Nah pemirsa, hari ini bersama Pak Yulian. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Seluma. Hari ini saya berada di titik pertama untuk peninjauan beberapa keluhan masyarakat ini seputar irigasi ya Bapak. Karena drainase yang ternyata sudah urgent sekali karena di tengah pemukiman masyarakat apabila hujan deras ini banjir. Ya, betul. Permasalahannya apa saja Pak? Banjir ataupun juga masalah dari tembok masyarakat sendiri yang mulai tergerus ya? Jadi kalau pada saat musim banjir, karena apa? Dari Talang Saling, Pasar Tais, ini muara dari air ini adanya ke sini, limpahan terakhir di sini. Jadi kapan musim hujan, ini mengkhawatirkan sekali karena drainase memang tidak ada drainase sama sekali. Sehingga dampak dari banjir itu sendiri ini akan tergerus beberapa rumah yang memang sudah sangat mengkhawatirkan apabila ini tidak tertanggulangi. Jadi tentu harapan kita ini jadikan perhatian. Kenapa? Karena di saat musim hujan itu mereka pun mungkin rasa ingin tidur pulas pun akan terganggu karena pada saat seperti itu ada kekhawatiran akan ambruknya rumah. Oke, jadi Ya. ini di kawasan area alamatnya tadi di Pasar Tais, Pasar RW Tais 01. 01. Nah, di sebelah kanan saya tadi juga sudah kita intip, tapi di sini Ini sudah Air- hampir ambruk ya. sudah hampir ambruk posisinya, kondisinya. Ya, kondisinya seperti ini. Iya. Nah ini nih, lihat nih. Jadi Cukup. ini sangat mengkhawatirkan sekali apabila nanti. Nah ini nih yang perlu deh. Ya, Kemudian ini alirannya ke enggak alirannya kayak sebelah sini. ya hilir.
Hilir sebelah Jadi situ. ini persimpangan beberapa alur air ya. Yang dari Talang Saling, Lubuk Lintang, kemudian yang ini dari Pasar Tayus, sehingga debit air sangat besar sekali di sini. Tekanannya jadi Tekanannya sangat besar sangat ini. besar sekali, sehingga berdampak pada Menggerus saluran ya, menggerus rumah-rumah penduduk. Ya, di Ilir ini ada beberapa rumah yang pada saat banjir itu dia terendam sampai ke dapur, sampai ke kamar. Ini kapan mereka itu musim hujan, tentu mereka sangat sekali ya, sangat khawatir sekali. Oke, kita cek lagi di Kita cek lagi ya. Pak. Ya. Nah, berarti kita tinggal meninjau yang sebelah situ, Pak. Oke. Oke, nih kita jumpai dulu warga yang notabene juga ternyata terkena dampak. Ibu, apa kabar Ibu? Baik, Sehat. Ibu, ini kita ngobrol sebentar nih. Kalau kita melihat situasi, ternyata rumah Ibu sebelah sini iya. dan di belakangnya ini adalah aliran dari anggaplah dua sumber air ya. Dua hulu sungai. Dua hulu sungai yang ternyata bermasalah ketika debit air tinggi. Apa yang terjadi, Bu? Air masuk ke dalam rumah atau Air masuk ke dalam rumah, rumahnya juga ketarik sama air. Jadi ini sudah berlangsung berapa tahun? Udah hampir 5 tahun. 5 tahun. Dan pada saat itu 5 tahun, wah mungkin kondisinya bingung ini mau cerita kemana ya? Iya, nggak ada tempat bercerita. Sekarang ada Pak Yulian, itulah saya bercerita. Oke, lihat kondisinya boleh kita intip nih pemirsa. Jadi memang di belakang nih sudah tidak lagi berjarak, tapi memang pondasinya sebenarnya sudah kokoh ya Bapak. Iya, Tapi betul. karena mungkin debit air yang cukup tinggi, jadi ini mulai menggerus juga. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kalau begini langkah awalnya apa nih Bapak? Apakah masyarakat yang harus bikin proposal atau ternyata dari DPRD sendiri yang harus melakukan peninjauan dan observasi nih Pak? Tentu karena sifatnya aspirasi dari masyarakat, dari rakyat, tentu mereka juga harus melampirkan proposal ya untuk nanti kami bahas di tingkat komisi, dan nanti kita minta kepada pihak eksekutif yang akan segera merealisasikan apa yang jadi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga pada saat debit air ini tinggi jangan sampai nanti pada saat mereka sudah ambruk baru kita bangun peduli. Jadi antisipasi sedia payung sebelum hujan. Benar. Jadi kalau memang kebutuhan sudah kita langsung ke lapangan berdasarkan dari aspirasi yang ada, tentu ini akan kita akomodir melalui lembaga DPR yang ada di Kabupaten Sluma. Oke, jadi ini sudah menjadi observasi paling awal, Iya, nanti menjadi bahan Bapak juga mungkin Iya. bisa dibawa ke DPRD sendiri Iya, ya Bapak. betul. Setidaknya kan ini di pusat kota. Ya, kita tentu sangat mengkhawatirkan apabila ini terjadi nanti ada rumah penduduk yang tergerus karena banjir. Ya, sementara saya sendiri kan dalam ini ya termasuk desa tetangga saya. Nanti kemana mereka memadu kalau bukan ke kami sebagai anggota DPR ya. Kita cek lagi ya. Nah, tadi kita perhatikan juga ternyata ini alur dan alirannya panjang di mana-mana nih saya pikir ya Bapak ya. Dan kita lihat juga tidak ada posisi apa sih bahasanya pondasi ya kiri kanan ya. Iya. Yang ini cukup miris kalau misalnya hujan deras, rumah Bapak di sana Iya, kebanjiran Mbak. sudah pasti masuk belakang ya? Udah pasti Mbak. Udah pasti. Hanya beberapa jam saja banjir. Bener. Karena di sana salurannya mampet Mbak. Karena di sebelah sana. Iya, mampet ya. Kalau menurut Bapak nih solusi terbaik? Ya yang jelasnya perbaikan ini Mbak, didalamin, dikasih apa Drainase. di drainase. Bentuk gitu, drainase. iya. Dan itu Karena hanya ini solusi kita satu-satunya. pernah tanggulangi berapa kali. Cuman kan paling waktunya paling sebulan udah tuh mampet lagi dia. Karena mungkin bahannya tidak permanen ya. Bener. Hanya tambal sulam. Bener, cuman di dalam-dalamin aja nih Mbak. Swadaya. Cuman nggak berapa lama kan dia kan. Oke, karena kalau swadaya nanti juga masyarakat dalam tanda kutip akan babak belur Pak. Karena Betul. kayaknya cuma pemerintah aja nih yang punya eksekusi ketuk palu juga mungkin bagiannya untuk bisa membenahi ini. Ya.
Jadi ini kan sempit nih. Di Ya. ini di Tais. Apa? Jadi arus air itu kan Lagi sangat turun kencang lapangan. sekali. Sehingga Di mana di rumahnya? ini akan tergerus ya lewat sini. Sehingga pemukiman ini sudah apa? Sudah menggerus dapur-dapur masyarakat. Sekarang itu air sudah masuk ke area lahan dari masyarakat ini sendiri, yang perumahan penduduk itu sendiri, ya. Sehingga debit air sangat kencang. Pada saat posisi air lagi meluap, ini sampai ke tinggi, tidak ketinggian sampai ke sini, ya. Ini kalau seandainya nanti kita tanggulangi menggunakan drainase, barangkali ini bisa tertanggulangi, ya. Posisi aman kalau memang ini sudah dibikin drainase, ya. Sebenarnya alur pembuangan air ini ada lumayan nih, tapi karena tidak adanya drainase sehingga air ini meluap terdampak pada rumah masyarakat yang ada. Ada beberapa rumah ya, 1, 2, 3, 4 rumah. Pada saat musim banjir ini Nah, pasti. sampai ya. Tapi kalau saya lihat nih Pak, makin lama kan makin kecil, malah justru kayak sering rumah tangga ya Pak. Padahal alirannya ini bukan untuk rumah tangga, tapi seluruh. Ya, ya ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Kalau ini nanti dibikin drainase, sharing, tentu ini arus air ini bisa melaju. Tapi kalau tidak ditanggulangi sesegera mungkin, ya ini berdampak kepada masyarakat yang ada di sini. Tentu akses jalan pun tertutup karena banjir pada saat Ya, berarti bisa ini. dititip Tentu PR ke Pak Dewan ya Pak. Insya Allah ini akan jadi PR kita. PR kita bersama. Ya, PR kita bersama. Tidak hanya saya, tapi ke seluruh masyarakat itu peka dan peduli terhadap apa yang memang sudah diprioritaskan.